Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan fisika 2 kali ini kita akan membahas mengenai simple circuit atau rangkaian sederhana. Di materi fisika 2 kali ini kita akan membahas mengenai sirkuit sederhana. Sirkuit yang dimaksud di sini adalah sirkuit listrik. Materi kita pada pertemuan ini yaitu mengenai hukum Ohm, semikonduktor, superkonduktor, power, rangkaian seri, dan juga paralel. Pertama, kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Jadi di sini ada suatu device suatu alat, lalu di sini dia diberikan arus. Dan juga ada tegangannya. Pasti kalau ada tegangannya atau beda potensial, di situ akan ada arus yang mengalir. Dan di sini ada device-nya. Nah, bagaimanakah persamaan di device ini? Maka kita pelajari mengenai hukum Ohm. Jadi hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang melalui suatu alat selalu proporsional dengan perbedaan potensialnya. Di mana di sini persamaannya adalah R, resistansi atau hambatan, sama dengan tegangan atau beda potensial dibagi dengan arus. Penggambarannya ada pada grafik yang B, di mana di sini antara beda potensial dan juga arus, sumbu X-nya beda potensial, dan sumbu Y-nya arus, dia selalu proporsional. Ini biasanya device-nya dinamakan dengan resistor. Namun ternyata ada juga material yang dia tidak memenuhi hukum seperti ini. Jadi tidak proporsional antara beda tegangan dan juga arusnya. Contohnya yang C ini. Di mana ini sama sumbu X-nya itu adalah potential difference atau beda potensial, sumbu Y-nya itu adalah arus. Dia tidak proporsional. Ini kita lihat di plus 2 dia langsung naik secara eksponensial. Biasanya device-nya dinamakan dengan dioda. Lalu persamaannya menggunakan rho sama dengan E per J. Jadi rho itu apa? Rho itu hampir sama seperti resistansi. E itu apa? E itu hampir sama seperti beda potensial. J apa? J itu sama seperti arus. Cuma di sini persamaan yang rho sama dengan E per J itu digunakan pada device yang dia tidak proporsional antara V dan juga I-nya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi ada conducting material yang dia tidak memenuhi hukum Law. Itu ketika resistansi dari material tersebut independen terhadap tegangan yang diberikan. Jadi dia tidak proporsional seperti ini, dia independen. Sekarang coba kita lihat contoh di sini. Jadi di sini ada device 1 dan juga device 2. Manakah kira-kira yang memenuhi hukum Ohm dan yang tidak? Atau manakah kira-kira yang resistor, mana yang dioda? Coba kita cek ya. Di sini tadi kita punya contoh soal diminta untuk mencari apakah dua device ini memenuhi hukum Ohm atau tidak. Di sini sudah diketahui ya, device 1 beda potensial dan arusnya berapa. Device 2 sama. Diminta mencari hukum Ohm-nya. Dimana tadi kita punya persamaan untuk hukum Ohm. Resistansi sama dengan V per I. Lambangnya Ohm. Voltage atau perbedaan potensial. Lalu I. Arus. Ampere. Oke, yang memenuhi hukum Ohm itu adalah menggunakan persamaan ini, di mana nilai antara
voltage dan juga arus itu dia proporsional. Makanya itu persamaan ini dimasukkan ke sini. Jadi ini V per I tinggal dibagi. Ini saya pakai aplikasi di HP karena kalkulator saya di kantor ya. Kalau install aplikasi di HP pakai yang scientific calculator. Ini tadi sudah saya hitung semua, dimana sebenarnya di sini mencari nilai R yang sama. Ini tadi 2 dibagi 4,5, 0,4 sampai seterusnya ini sama hasilnya 0,4. Sedangkan yang satunya 2 dibagi 1,5, 1,3 ketemunya setelah itu 1,36 dan 1,4. Berarti yang di sini dia memenuhi hukum Ohm. Dan yang di sini karena nilai resistansinya berbeda-beda, berarti dia tidak memenuhi hukum Ohm. Selanjutnya kita membahas mengenai power atau daya. Jadi di sini misalkan ada suatu baterai yang memiliki beda potensial tertentu dan di sini dia disambungkan dengan kabel ke suatu device atau peralatan elektronik. Akhirnya di sini ada arus yang mengalir. Nah, jika ada arus yang mengalir dan ada beda potensial, maka di situ juga ada yang dinamakan dengan power. Power bisa dihitung dari arus I dikalikan dengan voltage atau dikalikan dengan beda potensial. Untuk power atau daya, persamaannya adalah V dikalikan dengan I. V ini adalah beda potensial atau voltage. Ini adalah arusnya kan, ampere. Jika di breakdown di sini untuk satuannya V ini sebenarnya adalah joule per kolom kan. Dan arus ini satuannya adalah kolom per second. Coret. Jadi untuk satuan power itu adalah joule per second. Energi per satuan waktu atau bisa dituliskan sebagai berikut. Lalu tadi kita punya persamaan R sama dengan V per I atau V sama dengan I dikali R. Gini kan? Atau dibolak-balik ya. I sama dengan V per R. Persamaan V dan I ini bisa disubstitusikan ke persamaan P. Substitusikan ke persamaan ini. Dimana di sini P menjadi V-nya disubstitusi dari sini. I dikalikan dengan R dikalikan dengan I sama dengan I kuadrat R. Atau bisa juga I-nya yang disubstitusi. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan V dikali V per R atau V kuadrat per R. Di sini ada contoh soal mengenai power. Jadi kalian diberikan suatu kabel nikel, kromium, iron yang dinamakan nikrom dan memiliki bahan yang dia terdistribusi secara uniform.
di mana dia memiliki resistansi sebesar 72 ohm. Yang ditanyakan adalah berapa energi yang didisipasikan dari setiap situasi ini, 1 dan 2. Situasi 1 di mana perbedaan potensialnya adalah 120 volt dan situasi kedua adalah perbedaan potensialnya 120 volt. Dengan panjangnya itu setengah dari panjang yang awal. Ini tadi kita punya contoh soal ya. Diketahui ada logam nikrom dengan resistansi 72 ohm. Lalu yang pertama beda potensialnya 120 volt dan yang kedua beda potensialnya sama 120 volt, tapi yang kedua di sini panjangnya menjadi setengah L. Karena di situ kabelnya kan dipotong jadi setengah. Lalu yang ditanyakan di situ sebenarnya adalah powernya. Power A, power B. Oke. Lalu ini tadi kita punya persamaan dijawab. Ini tadi kita punya persamaan P sama dengan V kuadrat per R. Ya kan? Lalu V kuadratnya tinggal dimasukkan aja 120 kuadrat per 72 sama dengan, ya silakan dihitung, jawabannya 200 watt. Yang kedua seperti apa? Ini untuk PA ya. Yang kedua untuk PB sama V kuadrat per R. Bedanya di sini 72-nya atau resistansinya itu dikalikan setengah atau dikalikan dengan 0,5. Sehingga 120 kuadrat per 36 sama dengan 400 watt. Kenapa ini bisa langsung dikali setengah seperti ini? Karena di resistansi kan kita punya persamaan Rho L per A kan untuk material. Dimana L-nya di sini yang awalnya 1 menjadi 0,5 kan. Jadi di sini dia langsung dimasukkan ke 0,5, sedangkan nilai lainnya ini kan tetap. Langsung dikalikan setengah. Oke, berarti jawaban yang power di A 200 watt dan power di B 400 watt. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin kecil nilai resistansi, mana ini? Semakin kecil nilai resistansi, maka di sini powernya akan semakin tinggi. Semakin besar nilai resistansi, powernya akan semakin kecil. Sama halnya resistansi itu seperti hambatan. Misalkan kalau ada air yang mengalir ya, ini air atau flow yang mengalir, anggapannya elektron itu seperti air yang mengalir, lalu dia menemui batuan yang besar, batuan itu adalah resistansinya, maka di situ alirannya akan banyak terhambat daripada hanya melewati batuan yang kecil. Berikutnya mengenai superkonduktor, di mana untuk superkonduktor ada fenomena yang dinamakan superconductivity. Di sini hampir tidak ada gaya gesek. Superkonduktor ini memanfaatkan sifat dari atom yang dia tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung oleh muatannya negatif atau positif.
Contoh dari penggunaan superkonduktor ini adalah kereta maglev. Sebelum membicarakan mengenai semikonduktor, mari kita membicarakan silikon atau Si terlebih dahulu. Pernah dengar mengenai tempat Silicon Valley? Tempat di mana di sana terdapat pusat teknologi termasuk Google terletak di Silicon Valley. Silicon Valley berasal dari kata silikon, yaitu bahan ini banyak digunakan pada peralatan elektronik karena di sini keberadaan silikon di bumi itu sangat melimpah. Nah, silikon memiliki nomor atom 14. Jika dibagi per kelopaknya yaitu 284. Jadi bagian terluar itu dia memiliki 4 tangan. Jika digambarkan maka silikon memiliki 4 tangan seperti ini. Atau bagian negatif seperti ini. Elektron terluarnya ada 4. Nah, jika dia dipasangkan dengan silikon juga, maka dia menjadi susunan raksasa silikon, di mana dia akan stabil jika di sini ada 8 kan? Ya kan? Jika di sini ada 8. Tangannya ada 8 ya, tolong ingat-ingat kimianya lagi ya. Nah, jika dipasangkan dengan silikon lain, maka di sini susunannya itu akan stabil. Ini saya gambarkan dulu. Dia menjadi susunan raksasa bila sama-sama dipasangkan dengan silikon. Namun, di sini silikon itu bisa diberi pengotor. Misalkan pengotornya adalah P, fosforus. Fosforus ini dia nomor atomnya 15. Kalau dibagi per kelopak 285. Nih, 285. Di bagian luarnya atom negatifnya itu adalah 5. Misalkan ini saya ganti P. Susunannya kan sudah seperti ini kan, sudah lengkap. Tapi di sini akhirnya dia punya 1 elektron negatif. Elektron pasti negatif ya, 1 elektron bebas. Sehingga di sini dia menjadi tipe N, tipe negatif. Kebalikannya, bila saya beri boron nomor atomnya 5. Kalau divalensikan 5 ya, kalau divalensikan 2 dan 3. Jadi bagian terluar memiliki 3 elektron. Di sini misalkan saya ganti boron. Ini saya ganti boron. Elektron terluarnya 3. Jadi saya hapus salah satu bagian elektronnya. Susunannya seperti ini. Jadi di sini ada hole atau bagian positif. Sehingga jika diberi pengotor boron, dia menjadi tipe P. Tipe positif. Tipe P dan tipe N inilah yang digunakan di dalam semikonduktor. Di mana tipe P ini dia kelebihan hole. Dan tipe N ini dia kelebihan elektron. Jika tidak ada elektron yang mengalir dari sini, maka di sini dia menjadi isolator. Namun jika ada elektron yang mengalir dari sini, maka elektron itu akan berpindah ke hole. Sehingga dia menjadi konduktor. Oleh karena itu bahannya disebut semikonduktor. Dia bisa bersifat konduktor maupun dia bisa bersifat non-konduktor.
Contoh aplikasinya pada dioda sebagai penyearah dan juga pada panel surya. Panel surya atau fotovoltaik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai work, energy, and EMF. Di mana di sini ada persamaan I sama dengan E per R. I ini adalah arus atau current. E di sini adalah EMF atau electromotive force, atau kalau bahasa Indonesianya adalah GGL, gaya gerak listrik. Dibagi dengan R. Sebenarnya di sini E ini hampir sama seperti V. Di sini juga ada daya EMF atau daya GGL sama dengan I dikalikan dengan E. Hampir sama seperti P sama dengan I dikalikan V. Sedangkan di sini untuk I atau arus itu ada E dibagi dengan R hambatan plus R kecil hambatan dalam. Perbedaan antara electromotive force atau GGL gaya gerak listrik dengan voltage atau beda potensial adalah GGL ini digunakan untuk rangkaian yang terbuka atau belum dialiri oleh arus. Sedangkan untuk voltage itu digunakan untuk rangkaian yang tertutup atau sudah dialiri oleh arus. Filosofinya seperti gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu saat benda belum bergerak kan, sedangkan kinetisnya saat benda itu sudah bergerak. Dan gaya gesek statis itu dia nilainya lebih tinggi daripada gaya gesek yang kinetis. Sama halnya seperti electromotive force ini, dia nilainya lebih tinggi daripada tegangan. Selanjutnya yaitu rangkaian seri dan juga paralel. Ini saya yakin kalian sudah paham ya. Di sini ada device resistor dan device kapasitor, di mana kalau resistor, jika dia disusun secara seri, maka dia tinggal ditambahkan semua. Jika disusun secara paralel, maka dia diseper R ekuivalen sama dengan seper R1 plus seper R2 dan seterusnya. Jika kapasitor itu adalah kebalikannya. Jika disusun seri, maka dia seper. Jika disusun paralel, maka dia ditambahkan semua. Di sini ada contoh soal mengenai blood listrik yang ada di Amerika Selatan. Blood ini di selnya memiliki elektroplug yang bisa menghasilkan listrik. Dan dia memiliki 140 baris yang memanjang sepanjang tubuhnya. Setiap baris memiliki 5.000 sel. Jika elektroplug ini memiliki nilai EMF sebesar 0,15 volt dan internal resistance sebesar 0,25 ohm, diminta untuk mencari berapakah nilai dari current-nya. Nilai dari current-nya jika airnya itu memiliki resistansi sebesar 800 ohm. Tadi kita punya pertanyaan mengenai blood listrik, di mana blood listrik itu memiliki 140 baris kan. Setiap barisnya terdapat 5.000 sel dan di setiap selnya itu terdapat EMF atau GGL 0,15 volt plus resistansi dalam 0,25 ohm. Ini tiap satu sel. Nah, jadi bisa digambarkan. Ini misalkan bloodnya. Ini bloodnya ya. Di sini ada 140 baris. Nah, di sini tiap satu selnya itu terdapat GGL plus hambatan.
yang jumlahnya ini ada 5000. Lalu yang ditanya adalah I-nya, current-nya berapa? Di sini tadi kita punya persamaan I sama dengan GGL R kecil plus R besar. Kita cari dulu nilai dari GGL-nya di blood ini berapa. Untuk GGL ataupun untuk voltage, jika dia disusun seri maka dia ditambah. Jika dia disusun paralel maka dia tetap nilainya. Jadi di sini untuk GGL satu baris itu sama dengan 0,15 dikali jumlah selnya. Ini tadi kan satu baris ada 5000 sel ya. Dikali 5000 menjadi 750 volt. Selanjutnya kita mencari nilai dari R kecil. Nilai R kecil ini nilai yang dimiliki oleh bloodnya. Nilai resistansi yang dimiliki oleh bloodnya, kita lihat susunannya. Di sini ada susunan seri dan susunan paralel. Kita hitung dulu susunan serinya. Anggap ini RA ya. Jika di seri maka dia ditambahkan kan? Karena di sini R-nya sama semua, jadi tinggal 0,25 dikali dengan 5000, yaitu jumlah selnya. Satu, 2, 50 ohm ya. Setelah itu kita menghitung hambatan dalam totalnya. Karena di sini dia disusun paralel, maka seper. R total sama dengan seper 1250 dikalikan 140. Ini nanti hasilnya 8,93 ohm. Oke, dari sini kita sudah menemukan nilai dari ini arrow atau GGL dalam satu baris plus ini R kecil total. Nah, GGL dalam satu baris ini seperti yang saya bilang tadi merupakan GGL keseluruhan, karena jika diatur secara paralel itu nilai dari GGL-nya akan sama. Saya lanjutkan di sini ya. Jadi di sini E-nya 750 per R kecil 8,93 plus R besar 800 sama dengan 0,927 ampere. Nah, ini adalah jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di rumah. Bye-bye.